Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali, bersua kembali dalam PPJ atau pembelajaran jarak jauh. Apa kabar antum semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, ya, selalu diberi semangat untuk tetap belajar, ya, dan selalu dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kondisinya seperti ini, tidak menyurutkan niat antuna untuk tetap belajar dan selalu semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita kenalan dulu ya. Barangkali ada yang tidak kenal dengan suara ibu. Nama ibu Ida Safitriani. Insya Allah akan membersamai antuna. Kita akan belajar bersama mapel nahwu, ya. Apa itu ilmu nahwu? Tujuan mempelajarinya apa? Ya. Sebelum kita mengetahui itu, mari kita membaca surat Al-Fatihah agar kita dapat limpahan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari ilmu nahwu, alangkah baiknya kita tahu mengapa kita harus mempelajari ilmu nahwu, tujuannya apa sih, fungsinya buat apa, ya. Nah, yang pertama adalah memudahkan kita memahami kalimat dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat dalam kamus. Tapi ketika kita akan membuat suatu kalimat, itu kita harus belajar ilmu nahwu. Apa bedanya sih ilmu nahwu dan bahasa Arab? Jadi satu kesatuan. Ilmu nahwu itu grammarnya kalau dalam bahasa Inggris, ya. Jadi ilmu nahwu itu grammarnya. Kalau sorof itu dalam bentuk katanya, ya, wazannya, belajar wazannya. Jadi kalau nahwu dan sorof itu bagaikan keluarga. Ilmu nahwu bapaknya, sorof ibunya. Jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Insya Allah sampai jannah. Contoh satu kalimat itu akan berbeda maknanya kalau harokat dalam akhir kata itu berbeda. Jadi fungsi dalam mempelajari ilmu nahwu itu kita jadi tahu, oh, satu kata ini itu sebagai fa'il atau pelaku, satu kata ini itu sebagai maf'ul atau objek. Jadi ada kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketika diterjemahkan berbeda. Jadi ilmu nahwu itu sangat kompleks, ya. Jadi kita tahu suatu kata atau suatu kalimat itu artinya akan berbeda ketika kita menerapkan ilmu nahwu ini. Contohnya saja qoma zaidun, zaidun qaimun, kana zaidun qaiman, inna zaidan qaimun. Itu satu kesatuannya, semuanya itu artinya sama. Zaid sedang berdiri jika diterjemahkan. Tapi ketika kita mempelajari ilmu nahwu, itu akan berbeda nanti, ya. Maknanya akan berbeda, bukan hanya sekedar Zaid berdiri. Nah, contoh lain. Ini ibu kasih contoh khalaqallah dan
Kalimat khalaqallah, khalaqallahu yang pertama, yang kedua khalaqallaha. Ya. Coba kita lihat perbedaannya apa. Nah, sudah dilihat? Sudah terlihat? Jadi harokat akhir dalam kata Allah itu yang pertama dhammah, yang kedua fathah. Kalau kita lihat kalimatnya sama, tapi dalam memahami ini kita butuh ilmu nahwu. Dhammah itu fungsinya apa sih? Oh, itu tanda baca untuk apa ya? Fathah itu tanda bacanya untuk apa? Nanti artinya jadi apa? Karena ketika harokatnya berbeda, harokat akhir dalam kalimat itu berbeda, itu akan mempengaruhi arti dalam suatu kalimat. Coba kita aplikasikan ya. Khalaqallahu, khalaqa. Di situ khalaqa artinya apa? Menciptakan. Allah artinya sama. Tetapi arti yang pertama akan berbeda. Allah di situ sebagai fa'il. Ya. Subjek. Kalau sebagai subjek berarti dia orang yang, atau kalimat yang pertama berarti Allah menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Kalau kalimat yang kedua, khalaqallaha, di situ jadi maf'ul Allahnya, jadi objek. Jadi kalau diartikan dia menciptakan Allah. Beda tidak? Artinya sangat jauh. Ibu kasih contoh yang sangat jauh artinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ketika kita salah mengartikan, ya. Bukan salah mengartikan, maksudnya salah memberi harokat, itu akan berpengaruh terhadap makna. Dan na'udzubillahi min dzalik artinya sangat jauh, berakibat fatal karena salah sekali. Yang contoh yang kedua itu, ya. Jadi di sini terlihat jelas fungsi atau tujuan mempelajari ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tujuan dari mempelajari ilmu nahwu, poin yang kedua adalah memahami makna Al-Quran dan hadis. Jadi dengan mempelajari ilmu nahwu, kita jadi tahu bagaimana cara mengartikannya, bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Kita lihat contohnya. Di sini ada ayat ke-28 surat Fatir. Bisa dilihat slide-nya, anak-anakku. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Coba kita lihat di situ lafaz Allah, kira-kira harokatnya apa? Apakah fathah? Apakah dhammah? Ataukah kasrah? Kemudian lafaz ulama yang terakhir, yang ada di akhir, itu apakah harokatnya dhammah atau fathah atau kasrah? Coba antuna jawab masing-masing di sana ya. Kira-kira apa? Coba antuna tulis jawaban antuna. Allah itu harokatnya apa? Apakah dhammah? Pilih salah satu, dhammah atau fathah. Ulama, dhammah atau fathah. Pilih salah satu saja antara dhammah atau fathah. Ya, atau dua-duanya sama, fathah semuanya. Ya, sudah? Nah, sudah dijawab semuanya anak-anakku solih dan solihah. Sudah semuanya belum? Tidak perlu buka Al-Quran ya. Insya Allah nilainya tidak masuk rapot. Nah, bagi yang lafaz Allahnya itu harokatnya dhammah, kemudian ulama harokatnya fathah, kita lihat artinya bersama-sama. Di situ Allah jadi fa'il. Kalau tadi
Yang tadi itu kita lihat khalaqallahu dan khalaqallaha, itu khalaqallahu Allahnya jadi fa'il, Allah yang menciptakan. Kalau di sini ketika Allahnya jadi fa'il, ternyata artinya seperti ini. Sesungguhnya di antara hambanya hanyalah Allah yang takut pada para ulama. Ketika artinya itu betul tidak? Tidak ya. Artinya tidak benar. Dan yang betul adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara para hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Jadi kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa nyontoh, oh yang tadi khalaqallahu, Allah itu jadi fa'il, Allah jadi fa'il terus berarti. Enggak, tidak seperti itu juga ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ternyata yang betul lafaz Allah itu harokatnya fathah. Di sini pentingnya mengetahui ilmu nahwu. Kita jadi tahu cara mengartikan. Loh Bu, sekarang kan Al-Quran sudah ada artinya, Al-Quran sudah ada harokatnya. Iya, alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur bahwasanya kita dapat mempelajari Al-Quran, sudah ada harokatnya, sudah diterjemahkan, sudah ada tafsirnya, kita tinggal mempelajari ya. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Nah, ketika kita hanya tahu artinya, kita mungkin bisa lihat, oh artinya seperti ini. Tapi ketika kita mempelajari ilmu nahwu, kita jadi tahu, oh Allah ini jadi maf'ul, oh ulama ini jadi fa'il. Kemudian yakhsha ini apa sih? Min ini apa sih? Nah, fungsinya kita belajar ilmu nahwu, kita jadi tahu bagaimana mengartikan satu kalimat atau satu ayat itu. Jadi kita tidak salah lagi ya ketika kita tahu ilmunya. Karena ketika tahu ilmunya pun kita harus praktekkan satu. Oh benar nggak sih ini artinya seperti ini? Oh coba kita rujuk kalimat sebelumnya. Kalau misalnya itu terdapat dalam suatu bacaan bahasa Arab ya. Oh ini harusnya jadi fa'il, oh ini harusnya jadi maf'ul. Nah kita baru tahu fa'il dan maf'ul dulu ya. Padahal ilmu nahwu masih banyak lagi, ada lainnya yang perlu kita pelajari. Jadi itulah pentingnya mempelajari ilmu nahwu agar kita tidak salah dalam menerapkan maknanya. Bisa difahami? Mengapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Poin yang ketiga yaitu memudahkan kita mempelajari kitab-kitab turas. Jadi untuk memahami ilmu-ilmu yang dibawa salafus shalihin, ilmu-ilmu yang dibawa para madzhab, kita ketahui Imam Arba siapa saja? Imam Syafi'i, ya betul, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, ya. Jadi kitab-kitab terdahulu itu gundul, ya, kitabnya gundul. Gundul nggak gondrong berarti ya. Ada yang gundul, tapi itu bukan kitab, itu kepala. Nah, maksudnya gundul itu bagaimana? Ada yang tahu? Betul, tidak ada harokatnya, ya, nggak ada harokatnya. Terus bacanya gimana? Kalau Al-Quran kan ada harokatnya. Kalau kitab-kitab dahulu itu gundul, nggak ada harokatnya. Nah, fungsinya belajar ilmu nahwu itu ini. Jadi kita tahu cara membacanya, kemudian cara mengartikannya juga. Kalau pernyataan Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazimi, beliau mengatakan bahwa ilmu nahwu itu apa sih? Ilmu nahwu apa fungsinya, apa maksudnya? Innahu miftahun li fahmi syariah. Jadi ilmu nahwu itu kunci dalam memahami ilmu syariat. Jadi penting sekali ya
Kenapa kita harus mempelajari ilmu nahwu? Agar kita bisa mempelajari ilmu syariat, ilmu-ilmu yang dibawa oleh para salafus salih. Jadi tidak asal-asalan, oh ini fathah, ini kasroh, ini dhammah, ini fathah, kita mengasal gitu, nggak bisa. Ya, artinya bagaimana? Jadi harus menerapkan, kudu belajar ilmu nahwu. Masih semangat ya anak-anakku salih dan salihah? Sejarah ilmu nahwu, bagaimana permulaan munculnya ilmu nahwu? Ada kisahnya ya. Jadi suatu malam putra dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ini siapa? Ada yang tahu? Abu Aswad Ad-Du'ali adalah seorang tabi'in. Jadi kalau tabi'in itu bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan Rasulullah tidak? Tidak, ya. Kalau bertemu dengan Rasulullah itu namanya sahabat, ya, atau sahabat. Jadi Abu Aswad Ad-Du'ali ini merupakan tabi'in, murid sekaligus sahabat dari khalifah keempat. Siapa khalifah keempat? Iya betul, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir pada 603 Masehi dan wafat pada 688 Masehi. Jadi beliau itu merupakan pencetus atau penemu nuqtoh atau titik dalam huruf hijaiyah. Jadi kembali ke ceritanya, putra beliau Abu Aswad Ad-Du'ali itu mengatakan pada ayahnya, ma ahsanus samai, ma ahsanus samai. Kemudian sang ayah menjawab, an-nujum. Kemudian sang putra menanggapi bahwa yang dia inginkan itu bukan pertanyaan, melainkan bentuk ungkapan ketakjuban. Ya abi, gitu kan. Yang saya inginkan itu bukan suatu pertanyaan, tapi saya sedang mengungkapkan, ya, saya sedang mengungkapkan ketakjuban saya terhadap indahnya langit ini. Kemudian ayahnya kaget ya, salah itu nah, karena ayahnya ini ahli bahasa, jadi beliau sangat sensitif sekali ya. Sangat sensitif sekali terhadap perkara yang merubah makna ya. Padahal kalau kita lihat salahnya hanya dhammah dan fathah gitu. Istilahnya kalau sekarang anak-anak bilang masalah kecil mah nggak usah dibesar-besarin. Itu salah ya. Itu kecil tapi efeknya besar ya. Jadi ketika punya permasalahan yang kecil, tidak boleh menyepelekan karena imbasnya pun besar ya. Padahal cuma harokat aja, satu harokat aja, yang lainnya kan betul gitu kan. Nah, kemudian ayahnya menjelaskan, ma ahsanus sama dengan ma ahsanas sama itu berbeda nak, ya berbeda nak. Kalau engkau menginginkan ungkapan ketakjuban, ucapkanlah ma ahsanas sama dengan fathah di atas huruf nun di situ. Tapi ketika engkau mengucapkan ma ahsanus sama, berarti itu sebuah pertanyaan, ungkapan pertanyaan yang artinya apakah yang terindah dari langit. Makanya ayahnya menjawab dengan an-nujum, yang artinya apa nujum? Jamak dari mufradnya najmun. Iya betul, najmun artinya bintang. Nah, ketika ayahnya tahu hal ini, Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau kemudian berpikir, gimana nanti ya, ini anakku saja udah salah dalam mengucapkan bahasa Arab, harokatnya aja udah salah. Ketika harokat salah itu berarti maknanya pun salah, bisa merubah posisi i'rabnya, mengubah arti, makna, dan maksud tujuannya juga gitu. Jadi beliau berpikir ya,
bagaimana dengan generasi lain nanti, generasi mendatang maksudnya, dalam memahami bahasa Arab dan Al-Quran. Akhirnya beliau tergerak karena beliau merupakan seorang ahli bahasa, ya. Beliau merasa khawatir sekali kalau bahasa ini akan rusak nantinya, ya. Akhirnya beliau tergerak mendatangi Khalifah Amirul Mukminin yang keempat tadi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau melaporkan kejadian tersebut. Nah, kira-kira Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan mengatakan bagaimana? Ah, itu masalah kecil, tidak usah dibesar-besarkan. Apakah seperti itu? Tidak. Justru beliau memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis dan menyusun kaidah-kaidah ilmu tata bahasa Arab. Jadi, atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad Ad-Du'ali kemudian menyusun tata bahasa atau grammar, ya, yang kita kenal dengan nahwu. Jadi itu sejarah ilmu nahwu pertama kali ditulis secara sistematis. Makanya beliau kemudian mencetuskan harokat dan nuqtoh juga, ya, dalam huruf ba, ta, sa, shin gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada syakalnya pun kita akan kesusahan sampai sekarang, ya. Kalau Al-Quran kan mahfud, terjaga dalam hafalan para sahabat. Ketika para sahabat meninggal, banyak yang meninggal, kemudian diperintahkan untuk menulis Al-Quran agar terjaga. Nah, hal ini pun kenapa harus ditulis ilmu nahwu, ya, itu agar bahasa Arab terjaga. Oh, ini karena ketika salah pun, salah harokat, itu akan salah i'rabnya, salah maknanya, ya fatal tadi, ya. Jadi itu tadi sejarah munculnya ilmu nahwu pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan tentang pengenalan ilmu nahwu, tujuan dari mempelajari ilmu nahwu, dan sejarah munculnya ilmu nahwu. Sekian dari Ibu. Insya Allah kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga Antuna tetap antusias mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.